Selanjutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari ilmu supranatural karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Emir. Jadi maksud dan tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa, Mas Emir? Jadi senjata tersebut memang diberikan dari orang pintar tersebut. Anda lakukan tuh? Iya, saya Anda bunuh? lakukan. Tidak sempat saya bunuh, tapi saya waktu itu hampir membunuh mereka. Dan senjata itu saya pergunakan hanya untuk menyakiti mereka, tidak sampai terbunuh atau tertusuk alat vitalnya. Menyakitinya seperti apa ya? Jadi dari belakang saya pukul mereka di bagian leher dan di bagian belakang badan mereka saya tebas, tapi tidak sampai menusuk alat vital. Baik. Dan sosok yang mengikuti itu setelah Anda melakukan itu, pemukulan dan lain-lain? Iya. Setelah datang ke seorang dukun itu? Iya, dia selalu menghantui saya. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menghilangkan sosok yang sering menghantui dan mengganggu itu. Ya. Kami akan ajak langsung Mas Emir bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Emir mendiami rumah nomor 27 dengan tanggal lahir 25 November 1993. Saya melihat masa lalu Emir penuh dengan siksaan dan hinaan. Batin Emir yang disiksa dipengaruhi oleh teman-temannya. Saya melihat siksaan yang ada dirinya berubah menjadi penuh dendam. Masa lalu yang sulit membuat ia ingin berubah keadaannya. Saya merasakan ada seseorang yang senang atas penderitaan Emir di masa sekarang. Sosok itu yang kini hadir di belakang tubuh Emir. Saya mendengar suara ketawa kuntilanak. Dahsyat sekali. Suaranya ada di pinggir kiri saya. Yang di kanan saya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Emir, dengan tanggal lahir 25 bulan 11 1993 dan nomor rumah 27. Iya, benar. Emir sering bawa boneka sejak kecil sampai Iya. besar dan akhirnya itu membuat dia sering dibully. Iya. Sakit hati dan dendam datang ke orang pintar, ingin menyakiti dan membalas bulian mereka dengan membunuh. Dikasih sebuah catatan hitam dan Iya. juga sebuah senjata. Iya. Senjata itu digunakan untuk menyakiti orang-orang yang pernah ngebully. Iya. Tapi sejak saat itu ada sosok yang datang sering menghantui. Benar. Makanya malam hari ini datang ke menembus mata batin supaya menghilangkan gangguan-gangguan itu ya. Kalau tadi saya sempat mendengar statementnya Anda bahwa suka dengan boneka. Iya. Saya juga suka boneka. Dan menurut saya sih wajar-wajar aja ya. Biasa aja sih. Jika oke, saya pengen boneka saya dua buah. Dua boneka. Baiklah, ini koleksi Sepasang saya. boneka. Jadi bisa dilihat sini. Kelihatan nggak ya? Iya. Aku kelihatan lah ya. Whatever lah. Intinya ini udah ada soul and spirit. Jadi saya ngerasa kalau ada apa-apa saya bisa berbicara dengan boneka. Dan orang yang bully saya rasa biarin aja. Namun ada yang berbeda di sini, Emir. Kamu kok tadi sempat mention bahwa harus membunuh atau mencelakai orang. Mencelakai Saya orang sebenarnya ada niat untuk dari awal.
Tapi saya hanya menyakiti mereka saja dengan sebuah senjata tersebut. Oke. Dan boneka hari ini menemani saya karena saya agak insecure dengan hari ini karena ada kata-kata yang mungkin saya takut seperti itu. Apa tadi dia bilang benda tajam ya? Ada senjata. Iya, senjata benar. Senjata. Ya. Juga saya. Emir sendiri kalau ngeliat bonekanya Roy seperti apa perasaannya? Ya. Saya melihat bonekanya Mas Roy ya, yang perempuan itu. Saya rasanya ingin memeluknya. Oke. Ini dibawa, diambil, Iya, dipeluk gitu. diambil, dipeluk, dan juga dibawa kemana-mana sebagai teman bermain saya pada saat saya kesepian. Cuman bermain. Iya. Tapi agak ini sih, walaupun saya suka-suka boneka juga, saya nggak bawa-bawa boneka setiap hari sih. Ya itu dia melakukan itu karena dia dipengaruhi sosok gaib atau memang personalitinya emang suka dengan boneka, Roy? Ada campuran gaibnya juga sih sebenarnya. Oh, Itu yang saya rasain. oke. Kamu mau coba pegang? Iya, saya mau coba pegang. Tapi jangan diremet ya. Iya. Boneka ini dibeli oleh papa angkat saya, Om Freddy, di Bali waktu itu. Sepasang. Dan apa yang kamu rasain? Saya sangat merasa Nyaman. saya ini ditemani oleh boneka ini saat bermain. Dan saya merasa dia ini berbicara. Peluklah saya syarat mungkin, tapi jangan sampai hancur karena dibuat dengan sepenuh hati. Kamu Dan- nyaman dengan boneka ini? Iya, saya sangat nyaman. Nyaman ya. Nyaman sekali. Kamu peluk. Mau coba peluk kah? Serem sih, jangan deh. Jangan Nanti melepak lagi. terkenal takut. lagi. Ya, jangan. Oke. Nah, Emir bilang sering diikuti oleh sosok yang mengganggu, menghantui. Seperti Iya. apa sosoknya? Sosok tersebut dia perempuan berambut panjang dan juga menggunakan seperti tutup kepala layaknya kerudung, dan wajahnya itu begitu seram seperti iblis. Saya juga kurang tahu, sejak SD saya sering melihat dia di tengah hutan, dan Oh, juga jadi dari dulu. dari SD kelas 3. Karena rumah saya waktu itu kebetulan dekat hutan, dan juga pada saat SMP dan SMA saya tinggal di tempat yang kawasannya itu dengan kuburan. Jadi sosok tersebut sering mengikuti saya dan juga datang lewat mimpi. Kalau datang lewat mimpi ngapain sosok itu? Lebih tepatnya saya kurang tahu, dia hanya menunjukkan sosok dirinya saja, dan pada saat itu ketika dia membuka tudung kepalanya dan wajahnya itu begitu seram. Setelah itu saya tidak tahu mengapa tiba-tiba terbangun. Seseram apa yang kau bisa gambarkan? Itu tadi Mas Emir bilang katanya rumahnya dulu waktu zaman kecil Iya. dekat kuburan. Bukan, kalau yang dulu Shit. Apa Roy? Kenapa Roy? Bentar. Ada yang megang tangan saya tadi. Gawat. Oke, it's okay. Jadi, oke. Saya ngerasa ada yang aneh ya ketika saya gambar ini. Ada yang memegang saya. Kamu tahu siapa yang megang Roy? Apa sosok yang kamu gambar? Saya rasa sosok yang saya gambar.
panjang banget. Menyeramkan sekali. Emang agak menyeramkan sih. Itu yang saya rasain. Tadi begitu saya gambar ini, saya tuh ada sensasi dipegang, bukan merasakan kayak dipegang, tapi merasa dipegang langsung gitu. Dan semoga nggak ada apa-apa ya. Mas Emir, apakah kamu membawa benda-benda atau jimat yang bisa membuat orang lain jadi segen atau ketakutan ya? Iya, saya membawanya. Apa itu? Ada di belakang. Benda itu adalah pedang katana atau sering orang bilang pedang samurai. Oke. Dan ada di sini sekarang. Itu dapat dari mana ya? Kebetulan orang pintar itu memberikannya kepada saya. Sebenarnya itu adalah pedang katana biasa. Akan tetapi orang pintar itu mengatakan sebelum kau menyakiti orang yang kau ingin sakiti, kau harus melakukan ritual tersebut. Ritualnya seperti apa? Jadi ritualnya adalah pedang itu harus dimandikan dengan sebuah ramuan jimat. Mancing. Dan sebelum disakiti orang itu, sarung pedangnya itu harus dicium. Dan setelah itu baru bisa disakiti orang tersebut. Dan juga saya menulisnya di buku catatan, dalam buku catatan hitam itu. Dan buku itu adalah sebuah catatan yang saya tulis nama-nama teman saya. Jadi setiap nama korban ditulis, Iya, lalu pada sebelum saya bunuh, ritualnya sebelum dengan pedang itu. Iya, jadi sebelum saya catat nama kawan-kawan saya dan juga saya catat nama kawan-kawan saya dan juga setelah saya catat, inilah list dari beberapa buku tersebut. Ini adalah orang yang harus saya sakitin. Listnya panjang namanya, daftar namanya panjang. Iya, Ada banyak korbannya berarti. korbannya sudah banyak. Saya lihat list. Saya juga minta kertas gambar dan mungkin spidol ya untuk saya pengen tahu kamu nulis apa nanti. Dan saya pertama kali saya pengen lihat ininya dulu deh. Jimatnya. Iya. Silakan. Kayak zaman dulu tahun 1920-an Indonesia. Ya sih. Kayak Batavia gitu. Zaman kerajaan Belanda. Oh, Jadi semua korban-korban itu disakiti dengan benda ini. Iya. Saya sakiti, tapi tidak saya karena saya tidak ingin mereka kehilangan nyawa mereka juga. Walaupun saya dendam, saya ingin mereka tetap hidup. saya pengen kamu ritual pedangnya seperti apa. Baik. Saya ingin tahu. Telur. Ada apa ya dengan telurnya nanti? Maaf, boleh saya minta kuas? Oh, boleh, Kuas. boleh. Sangat-sangat boleh sekali. Oh, ya. Jadi apa aja itu? Pedang. Ini pedang, telur ayam kampung biasa, Ah, dan tanah. tanah kuburan atau tanah kuburan. biasa? Iya, Tanah kuburan. iya. Kuas yang ini udah warna hitam. Aku take out my doll. Jangan pernah coba-coba bermain spiritual di sini, karena efeknya sangat fatal. Kamu pikir kamu yang sendiri di sini. Di atas langit ada langit. Jadi kamu bermain di arena yang salah. Silakan duduk semua.
Udah lega? Puas? Mas Emir, bisa dengar saya? Ini kamu punya tugas lagi. Tulis apa yang pernah ditulis di buku itu. Saya ingin tahu.